Musik tradisional merupakan jenis musik yang biasanya digunakan dan berkembang secara turun-temurun di suatu daerah atau wilayah tertentu. Dengan kata lain, musik tradisional diwariskan untuk generasi berikutnya. Musik tradisional berkembang menggunakan bahasa, gaya, dan tradisi yang memiliki ciri khas dari daerahnya. Oleh karena itu, perlu kiranya memperkenalkan generasi milenial tentang alat musik tradisional agar tidak punah. Mengapa demikian? Karena musik merupakan tempat penyimpanan kebudayaan yang paling baik. Bila alat musik tradisional lenyap dan terganti dengan alat musik modern, akan menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya dan sejarah panjang musik tersebut. Dampak lainnya adalah generasi yang akan datang tidak memiliki kesempatan untuk memahami bagaimana musik tradisional sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat daerah. Pada masyarakat milenial di wilayah Kabanjahe, alat musik tradisional Karo tidak begitu dikenal secara keseluruhan karena jarang terlihat. Yang paling sering mereka temui adalah alat musik kecapi, dikarenakan banyak anak muda yang menyukai dan memainkan alat musik ini. Alat musik tersebut juga dapat dimainkan dengan banyak melodi, sehingga digunakan baik pada lagu daerah maupun lagu di luar daerah. Tidak jarang alat musik ini ditemui di pesta adat, acara hiburan, dan juga di media sosial. Dalam tugas penelitian yang dilakukan pada 4 Desember 2021, 4 di antara 6 anak muda yang kami wawancarai dapat memainkan salah satu alat musik tradisional, yaitu keteng-keteng. Alasan mengapa mereka dapat memainkan alat musik tersebut, karena mudah dimainkan dan juga di beberapa sekolah keteng-keteng dijadikan sebagai ekstrakurikuler. Halo, selamat siang. Selamat siang. Jadi kami di sini mahasiswa etnomusikologi tahun 2019, mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Kami ingin menyelesaikan tugas akhir dari Profesor Muhammad Tulba, yaitu kami mengangkat judul tentang alat musik tradisional Karo pada masyarakat milenial di sekitar wilayah Kabanjahe. Nah, di sini kami mau meminta informasi tambahan mengenai tugas yang kami laksanakan. Apakah kalian bersedia untuk ditanyai beberapa pertanyaan? Sedia, Kak. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, boleh nggak kita perkenalan dulu mulai dari adik ini? Nama saya Kini Brata Pelawi, umur 15 tahun, dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, tinggal di Kabanjahe. Nama saya Fernando Sitompul, saya pelajar di SMA Negeri 1, saya tinggal di Kabanjahe. Oke, terima kasih. Halo Kak, selamat siang. Iya nggak? Siang. Ya, kami dari mahasiswa etnomusikologi Universitas Sumatera Utara. Kami di sini akan meneliti mengenai alat musik tradisional Karo pada masyarakat milenial di wilayah Kabanjahe. Sebelumnya kakak boleh memperkenalkan diri dulu? Baiklah, nama saya Keisha Infantri Purba. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Medan semester 7 dan saya tinggal di Kabanjahe. Apakah kakak bersedia menjadi informan kami dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan? Terima kasih. Halo Kak. Jadi Kak, kami mahasiswa dan mahasiswi etnomusikologi USU sedang melakukan penelitian. Jadi di sini Kakak sebagai narasumber kami, dan saya boleh tanya apakah Kakak bersedia untuk menjadi narasumber dan informan untuk kami? Ya, saya bersedia. Jadi sebelum kita masuk di pertanyaan, sebelumnya Kakak boleh memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Abri dari mahasiswa dari Psikologi. Usia saya 19 tahun, tinggal di sekitar ini, tempatnya di sini. Ya, terima kasih Kak. Selamat siang. Kami dari mahasiswa etnomusikologi tahun 19 ingin mewawancarai generasi milenial Karo tentang alat musik tradisional Karo di daerah Kabanjahe. Kalau boleh tahu namanya, siapa itu, nama, umur, status, dan tempat tinggal. Perkenalkan, nama saya Adi Yoga Kemit, biasa dipanggil Adi. Saya saat ini berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2019. Umur saat ini usia 20 tahun dan alamat tinggal di Desa Tiga Panah, Kabupaten Karo. Halo Kak, kami dari mahasiswa etnomusikologi USU sedang mengadakan penelitian. Jadi sebelum kita
Saya mau bertanya sama kakak, kakak bersedia nggak untuk menjadi informan kami? Bersedia. Oke, kalau begitu kita perkenalan dulu ya kak. Kakak dengan nama siapa? Nama saya Juni Nurhadi Subakti. Umur saya 21 tahun. Pendidikan saat ini sebagai mahasiswa di Universitas Jambi. Alamat saya di Kementerian. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya kak. Yang pertama di sini ada pertanyaan, apa saja sih yang kakak ketahui tentang alat musik tradisional Karo? Yang saya ketahui tentang alat musik tradisional Karo itu, alat musik tradisional Karo itu alat musik yang sering digunakan dalam upacara tradisional Karo, misalnya itu upacara pernikahan atau upacara kematian. Nah, contoh yang saya ketahui itu ada kurcapi, ada gendang, ada keteng-keteng. Alat musik tradisional Karo yang saya ketahui itu ada beberapa jenis seperti keteng-keteng, gendang, sarune, sama gung. Kalau saya, jenis-jenis yang saya ketahui surdam, kurcapi, itu saya kak yang saya tahu. Oke, tentang alat musik tradisional Karo ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada surdam, ada gung, ada gendang singanaki dan gendang singindungi, ada penganap, ada sarunei, ada kurcapi dan sebagainya. Nah, mengenai alat musik tradisional Karo itu banyak ya. Misalnya itu yang saya ketahui itu kurcapi, ketang-ketang, dan ada juga yang itu apa namanya serunai. Jadi sependek pengetahuan saya ya bang, karena saya sebenarnya bukan pelaku di bidang seni, tapi saya tertarik sebenarnya dengan bidang seni itu sendiri, apalagi musik Karo. Nah, jadi yang saya ketahui selama saya mengikuti kegiatan-kegiatan itu saya tahu ada gendang 5 sendalanen sama gendang 3 sendalanen namanya bang. Nah, jadi gendang ini biasanya saya lihat ketika ada acara-acara, baik itu upacara adat, upacara-upacara pernikahan di masyarakat Karo, sering sekali saya lihat bang terkait dengan gendang 5 sendalanen dan 3 sendalanen ini. Dan menurut saya ini adalah salah satu hal yang menarik tentunya di kalangan kita masyarakat Karo, karena sudah sangat jarang bang saya temui juga, apalagi di masa pandemi saat ini. Apa aja sih alat musik tradisional Karo yang paling sering kalian ketemui gitu? Dan alasan mengapa kalian sering menemui alat musik itu? Silakan. Alat musik yang paling saya temui adalah alat musik yang tadi saya sebutkan seperti kurcapi dan lain-lain. Alasan sering ketemu alat musik itu karena punya di rumah bapak suka. Saya sih lebih sering lihat kurcapi ya, karena di YouTube juga banyak yang cover pakai lagu-lagu barat atau lagu Indonesia pakai musik kurcapi juga. Jadi mungkin kalau yang saya tahu bang, itu kalau di tradisional Karo ada kurcapi, ada sarunai, ada surdam, keteng-keteng, ada gung juga. Nah, tapi kalau yang paling sering saya jumpai itu bang, kurcapi. Nah, kenapa kurcapi? Karena kurcapi ini ketika ada acara kerja tahun, pesta tahunan di masyarakat Karo, selalu ada menemani keyboard Karo, gendang-gendang guru-guru arwah selalu ada kurcapi. Bukan hanya di kerja tahun bang, bukan hanya di pesta tahunan, tapi ketika ada pun acara-acara yang saya sebutkan tadi seperti pernikahan, ada kurcapi di sana. Nah, apalagi di zaman yang maju sekarang, zaman teknologi, saya udah sering melihat juga di YouTube, di Instagram, anak muda Karo udah mengcover lagu dalam negeri atau luar negeri menggunakan kurcapi. Nah, itulah kenapa saya lebih sering menjumpai kurcapi dibandingkan alat musik tradisional Karo yang lain, Bang. Kalau saat ini yang paling sering dijumpai ada keteng-keteng sama kurcapi. Cuma yang paling sering dilihat itu kurcapi. Kurcapi itu sering saya jumpai karena sekarang ini seperti di media-media sosial ataupun beberapa video itu masyarakat ataupun beberapa anak muda sering menggunakan alat musik kurcapi, dan di lingkungan tempat tinggal saya juga tidak jarang anak muda menggunakan musik kurcapi tersebut untuk mengiringi mereka bernyanyi. Alat musik tradisional yang paling sering saya temui itu adalah kurcapi. Kenapa? Karena kurcapi ini yang paling sering saya lihat itu di acara-acara kerja, misalnya ada pertandingan, vokal grup atau apa, sering digunakan oleh banyak
kakak ada sering jumpa yang lain? Kalau sering mungkin enggak kak, tapi sesekali pada saat mungkin ada pesta dari keluarga seperti itu ada alat musik lain yang saya temui seperti gendang. Nah, yang paling sering saya temui itu yaitu ketang-ketang. Nah, ada di sekitar komplek saya atau bisa dibilang gang rumah saya ada salah satu mahasiswa juga, tapi saya tidak tahu dia dari seni atau tidak, tapi dia sering melakukan latihan yaitu ketang-ketang dan sering saya melihat secara langsung praktek. Apakah ada musik tradisional Karo yang bisa kakak mainkan? Untuk saat ini tidak ada. Alat musik yang bisa saya mainkan itu mungkin hanya sebatas bisa, tapi tidak mahir. Itu ada ketang-ketang kak. Selain itu ada lagi? Tidak ada lagi. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya bang, karena saya bukan pelaku, tapi ketika saya suka pasti ada ya bang. Ada satu yang saya tahu tapi tidak bisa-bisa sekali tapi tahu, yaitu ketang-ketang bang. Ketang-ketang yang dari bambu saya pernah mainkan itu saat saya dulu di bangku SMA. Itu kemarin ada saya ikut ekskul yang namanya Sanggar Seni di SMA Negeri 1 Tiga Panah bang. Nah jadi di sana saya bertemu dengan teman-teman saya yang pegiat musik, dan dia juga mengajari saya gitu dan teman-teman lain untuk bermain alat musik itu. Ketang-ketang itu menjadi salah satu musik yang saya tahu lah dari musik tradisional Karo bang sampai saat ini. Kalau bermain secara secara ahli enggak terlalu ahli, cuman bisa lah sedikit-sedikit yaitu seperti ketang-ketang itu mungkin bisa digunakan. Nah, kalau tadi kan yang diketahui nih, kalau misalnya alat musik yang kalian ketahui itu bisa nggak kalian mainkan? Atau ada alat musik tradisional Karo yang bisa kalian mainkan lainnya? Ada Bandung sama Penganan. Oke, kalau di? Kalau saya nggak ada kak, saya cuma lihat orang main aja. Oke. Adakah ketertarikan kakak untuk mencoba alat musik tradisional Karo lainnya? Iya, ada salah satunya itu seperti kurcapi. Salah satunya ketang-ketang karena saya merasa melihat itu merasa lebih menarik dan lebih mudah untuk dipraktikkan secara langsung. Ada atau tidak? Apa alat musik yang mau dicoba lagi gitu? Kurcapi aja? Saruni juga. Kalau adik sama sekali nggak ada mau tertarik gitu. Ada bakat atau enggak? Tentunya ada ya bang, sangat ada bahkan. Kenapa? Karena saya memandang bahwa zaman yang sekarang untuk kita menjaga kebudayaan kita, melestarikan budaya kita tidak hanya cukup bicara tentang aku orang Karo, tapi kita juga harus punya aksi bang. Jadi aksi salah satunya ya mau belajar. Kita ketika udah mau belajar, misalnya saya tadi tidak tahu main kurcapi, ketika saya masih ada keinginan belajar, saya pasti akan ada di situ jalan untuk saya bisa memainkannya bang. Nah, selain itu juga ketertarikan saya ini didasari oleh lingkungan sekitar juga bang, karena teman-teman saya juga banyak yang pegiat musik, khususnya teman-teman yang ada di desa sekitar saya yang memang desa budaya. Jadi saya merasa tertarik gitu bang, menjadi sama dengan mereka setidaknya untuk belajar alat musik tradisional Karo ini. Salah satu alasannya saya suka sama suara dari musik kurcapi itu, suara yang dikeluarkan dari kurcapi karena suaranya itu terdengar khas banget sama Karo gitu, dan itu memang gimana ya, itu memang, dan menurut saya itu nggak cuma bisa digunakan untuk tradisional tapi bisa ke go internasional bahkan gitu. Jadi saya sangat suka dengan kurcapi. Ya, ada ketertarikan. Alasannya kenapa? Karena kan ini merupakan alat musik tradisional dari daerah kita ya, dan kita merupakan putra-putri asli daerah kita sendiri. Jadi merupakan suatu hal yang penting menurut saya juga untuk tahu tentang alat musik tradisional dari daerah kita sendiri. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kak, apakah di pendidikan yang kakak tempuh sekarang atau mungkin sebelumnya kakak pernah mempelajari khusus untuk memainkan alat musik Karo? Nah, untuk saat ini tempat saya berada yaitu di Universitas Jambi untuk memperkenalkan atau mengenal secara langsung mengenai alat musik tradisional Karo itu tidak ada. Nah, tapi kalau untuk sebelumnya yaitu SMA, kami mempelajarinya yaitu di seni budaya, tempatnya itu hanya memperkenalkan saja. Nah, kalau untuk pelajaran di sekolah ya bang, waktu di SMA saya itu kalau untuk khusus mempelajari alat musik tradisional itu tidak ada bang. Tapi yang ada hanya pelajaran seni budaya. Nah, memang ada di sana tentang alat musik, tapi tidak terkhusus.
Nah, walaupun sedemikian Bang, walaupun tidak ada dipelajari di mata pelajaran sekolah itu, dari sekolah sendiri sebenarnya sudah ada wadah untuk anak-anak yang peduli ataupun tertarik dengan musik, sehingga saya setidaknya sedikitlah mengetahui bagaimana sih alat musik tradisional itu sendiri. Untuk saat ini mungkin tidak, tapi sebelumnya di SMA dulu saya pernah belajar untuk memainkan alat musik tradisional karo ini melalui mata pelajaran seni budaya. Jadi di situ kita memang diajari untuk menggunakan alat musik tradisional karo, khususnya pada saat itu kami belajar tentang ketang-ketang. Kalau untuk tempat pendidikan sekarang mungkin nggak ada ya, karena saya sendiri kan jurusan akuntansi gitu kan, jadi di dalamnya itu nggak ada bersinggungan sama sekali dengan alat musik. Jadi kami memang nggak ada mempelajari alat musik, kecuali untuk yang jurusan memang dia seni musik gitu. Mungkin ada beberapa yang dipelajari alat musik karo. Nah cuman sewaktu masih di sekolah dulu, nah di masa SD sama SMP mungkin pernah belajar sedikit. Namun kalau misalnya dibilang khusus enggak juga, karena memang gimana ya, dia sejalan dengan bahasa daerah, ada pelajaran bahasa daerah, jadi mempelajari musiknya itu di dalam bahasa daerah tersebut. Nah kami pernah diminta untuk membuat salah satu alat musik yaitu keteng-keteng, serta kami juga diajari untuk memainkan keteng-keteng tersebut. Kalau khusus untuk pelajaran musik nggak ada Kak, cuma ada seni budaya, juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Menurut kakak nih, bagaimana cara meningkatkan eksistensi tradisional musik karo pada masyarakat milenial di wilayah Kabancaya ini? Kalau menurut saya mungkin bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu salah satunya kan kalau misalnya di sekitaran Kabancaya ataupun khususnya di Tanah Karo itu ada pesta tahunan ya, itu diadakan setiap tahun. Jadi di pesta tahunan itu bisa alat musiknya tuh bisa digunakan dengan alat musik tradisional Karo. Jadi kembali ke masa yang dulu gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan menggunakan alat musik modern gitu kan. Jadi bisa kembali ke masa lalu, kita sekarang lebih menggunakan musik tradisional juga. Baru boleh juga dilakukan perlombaan-perlombaan, baik itu langsung perlombaan penggunaan alat musiknya, ataupun bisa juga perlombaan tari dengan syarat menggunakan alat musik tradisional Karo, full musik tradisional gitu. Baru bisa juga dengan acara-acara sejenis festival gitu, dia menggunakan alat musik tradisional gitu. Mungkin itu sih. Mungkin cara untuk meningkatkan eksistensi dari musik tradisional Karo saat ini, kita generasi milenial tentunya harus punya rasa ingin tahu terlebih dahulu tentang musik-musik tradisional yang ada di daerah kita sendiri. Menurutku, untuk meningkatkan eksistensi musik tradisional Karo adalah dengan cara mengajak anak muda milenial untuk mempelajari musik Karo, juga dengan dukungan orang tua dan membimbingnya juga. Jadi menurut saya ya Bang, kalau kita berbicara tentang bagaimana pengoptimalan agar tetap eksis alat musik tradisional ini, langkah yang pertama kalau anak muda harusnya menggunakanlah media sosial untuk dapat mensosialisasikan, ini loh keren loh alat musik tradisional Karo, bisa loh kita anak muda Karo untuk mempelajari dengan mudah, untuk selalu menyebarluaskan. Karena melalui media sosial kita yakin Bang bahwa tidak hanya Karo yang akan menjadi dikenal akan alat musik tradisional, tapi bahkan tingkat nasional internasional pun akan tahu bahwa ada kulcapi, ada ketang-ketang, ada gendang lima sendalanan dan sebagainya. Nah selain itu yang teramat penting saat ini menurut saya Bang adalah bagaimana peran serta pemerintah untuk mewadahi, memfasilitasi anak-anak muda ini, pegiat-pegiat seni alat musik tradisional ini, agar apa? Agar bakat dan keinginan kita yang besar tadi tidak berhenti hanya di niatnya Bang, tapi sudah ada fasilitas, sudah ada wadah. Ketika pun pemerintah daerah membuat perlombaan-perlombaan, festival budaya, ini menjadi salah satu cara untuk alat tradisional ini tetap eksis Bang. Nah, jadi menurut saya dari poin yang saya sampaikan tadi, ketika sudah ada peran dari pemerintah, maka harus juga bersinergi lah dengan orang tua ataupun lingkungan sekitar kita, agar alat musik tradisional ini tetap terjaga dan eksis sampai kemudian hari nanti. Mungkin sedemikianlah Bang, kira-kira yang saya dapat sampaikan terkait bagaimana cara agar tetap optimal
ataupun lebih eksis lagi alat musik tradisional Karo? Nah, kalau untuk mengeksiskannya, yang terutama keinginan kita untuk mengetahuinya ya terlebih dulu, dan dukungan dari orang tua mungkin. Kalau menurut saya, pemerintah juga harus ikut ambil serta, seperti sering mengadakan festival, membina anak muda, dan menyediakan fasilitas untuk mengadakan kegiatan musik tradisional Karo. Harapannya sih semoga ada komunitas-komunitas atau mungkin pemerintah atau Karang Taruna Desa mungkin dari unit yang paling kecil yang menggiatkan gitu, yang mengajak serta menyediakan wadah, sarana dan prasarana untuk milenial bisa belajar tentang alat musik tradisional Karo. Kalau bisa kita mulai dari yang paling bawah dulu aja, mungkin dari kepala daerah aja. Dia menyediakan fasilitas untuk membantu kita mengenal dan mengetahui bagaimana alat-alat musik tradisional Karo itu. Untuk anak-anak muda saat ini, saya berharap semoga mereka lebih mau untuk mengenal alat musik tradisional dan terlebih mau menggunakan dan bahkan sampai mencintai agar alat musik tradisional khususnya tradisional Karo bisa terlestari dan untuk stimulasi anak muda zaman sekarang, silakan ubah pola pikirnya bahwa alat musik tradisional itu bukan menunjukkan bahwa kita itu kuno ataupun kurang modern, namun alat musik tradisional ini juga bisa dibawa ke era modern zaman sekarang. Dan bahkan alat musik tradisional ini sudah ada yang digunakan di luar negeri. Jadi jangan malu untuk menggunakan ataupun mencintai alat musik tradisional dan silahkan dilestarikan. Menjuah-juah generasi milenial Karo, saya mengajak kita seluruhnya sebagai anak muda untuk turut peduli dan ikut serta menjaga kelestarian budaya kita. Karena budaya adalah salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Tanpa kamu generasi muda Karo, maka kebudayaan kita bisa saja hilang, diambil negara orang. Jadi kalau tidak mau hilang, yuk bareng-bareng kita jaga, kita pelajari demi Karo yang lebih baik. Menjuah-juah. Harapan generasi milenial Kawen Jahe untuk melestarikan alat musik tradisional Karo adalah pemerintah turut campur tangan dengan cara mengadakan festival, pelatihan alat musik tradisional, dan menyediakan fasilitas sekaligus tempat untuk belajar alat musik. Bukan hanya itu, orang tua juga harus berperan dengan cara memperkenalkan alat musik tersebut kepada generasi berikutnya.